Halo, Shalom. Apa kabar saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Saya ucapkan selamat malam untuk setiap kita. Saya bersyukur untuk kita boleh kembali lagi malam hari ini. Kita akan belajar akan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat sepanjang hari ini. Kami berterima kasih buat damai sejahtera, sukacita, kemenangan yang Kau berikan buat kami. Malam hari ini kami akan belajar akan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau memberikan kami roh yang baru, pengertian dan hikmat yang dari sorga, untuk kami bisa menangkap firman-Mu ya Tuhan, dan kami melakukannya. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Selamat malam dan selamat join buat Ojong ya di sini. Senang berjumpa kembali dalam Mutiara malam hari ini. Saudara, malam ini saya mau bertanya untuk setiap saudara, siapakah Raja Wali Tuhan? Ya, siapa Raja Wali Tuhan? Setiap orang yang kuat dimulai dari orang yang pernah juga mengalami kehidupan yang penuh dengan jabaran dan pencobaan dalam hidup. Akhirnya ia menjadi seorang yang kuat dan perkasa. Setiap orang sukses juga, ingat saudara, pasti dimulai dari dulu dia belum sukses. Kemudian dia harus melewati semua ujian kehidupan dan juga pekerjaan, bahkan dia harus melatih diri, disiplin tinggi, dan punya dedikasi kerja yang maksimal, sehingga akhirnya ia menjadi sukses. Dan saudara, siapakah khususnya setiap orang yang dewasa? Orang dewasa selalu dimulai dulu dari kehidupan baby kecil, ya, kemudian dan juga mulai bertumbuh dan bertumbuh, berjumpa dengan semua perubahan dalam pertumbuhannya. Bahkan ada beberapa baby, bahkan mereka adalah baby-baby yang bahkan saat masuk pertumbuhan, mereka juga perlu melewati bahkan mengalami demam ya, atau beberapa sakit sana sini. Tapi itulah sebuah proses pertumbuhan. Ketika mereka bertumbuh, organ mereka bertumbuh, dan kemudian waktu dewasa mereka tidak merasakan sakit lagi. Dan saya mau berkata demikian juga seekor Raja Wali. Raja Wali yang dewasa itu dulunya juga dimulai dari yang namanya Raja Wali baby, Raja Wali kecil yang bertumbuh dan terus bertumbuh. Bahkan dia harus belajar ya, Raja Wali belajar banyak hal sampai Raja Wali itu menjadi Raja Wali yang dewasa. Saya mau berkata demikian juga Anda dan saya. Kita adalah Raja Wali Tuhan. Katakan amin. Yes. Kita adalah Raja Wali Tuhan. Kita anak-anak Allah. Kita digambarkan Raja Wali Tuhan. Di mana posisimu di hadapan Tuhan hari ini? Saya mau berkata, apa dan bagaimana posisimu di hadapan Tuhan setiap Anda di hadapan Tuhan hari-hari ini? Apakah engkau ada di dalam posisi masih baby? Ataukah engkau dalam masih posisi anak kecil yang sedang bertumbuh? Atau Anda di dalam atau sudah memiliki menjadi sebuah posisi seperti orang dewasa yang sekali lagi jelas orang dewasa masih bertumbuh, tetapi orang dewasa yang sudah tahan banting, orang dewasa yang tahan lasak menghadapi kehidupan. Coba renungkan saudara, di mana posisimu hari ini? Mari saya ajak kita melihat Yesaya 40 ayat 12 hingga 31. Yesaya 40 ayat 12 hingga 31 berkata, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyuka debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dazing, atau bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu dalam neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api,
dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Petungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak keras, tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyah. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Ayat 22 berkata, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangkan seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja dicangkok, mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua binatang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada amin, saudara? Seringkali dalam kehidupan kita ada banyak orang percaya bertanya mengapa kita berdoa dan tidak dijawab. Kita menanyakan hak kita. Bahkan dalam Yesaya tadi ayat 27b berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Namun saudara, saya mau berkata, pada ayat 12 hingga ayat 28 jelas sekali menunjukkan kebesaran Tuhan yang tidak perlu kita pertanyakan. Bahkan Tuhan menjawab dengan jelas ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Allah tahu bahwa orang yang menanyakan ini adalah mereka-mereka yang bahkan lelah secara rohani. Mereka bahkan memang untuk dapat berjalan dalam iman, kasih, dan pengikutan kita, kadang memang kita lelah. Betul saudara? Tetapi saya mau berkata, sikap menantikan Tuhan adalah sumber kekuatan kita sebagai Raja Walinya Tuhan. Ada amin. Haleluya. Saya mau berkata, jangan pernah give up sebagai Raja Wali Tuhan. Karena Anda dan saya diciptakan menjadi Raja Wali yang perkasa. Ada amin saudara. Ya, sekarang kita akan melihat apakah ciri orang-orang yang bisa dikatakan Raja Wali itu. Ya, yang pertama, kita perlu tahu seekor Raja Wali itu paling suka naik terbang tinggi. Seekor Raja Wali tidak terbang seperti burung yang lain. Kenapa? Karena Raja Wali adalah burung yang berbeza.
Ia melayang, saudara, menggunakan angin. Dan kita tahu angin di dalam Alkitab menggambarkan pribadi Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itulah yang akan membawa engkau bisa naik. Ya, Anda akan naik bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi engkau akan naik dengan kekuatan Roh Kudus. Katakan amin yang percaya. Yes. Sebagai Raja Wali Tuhan, kita harus belajar bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing hidupmu. Roh Kudus bahkan akan menolong setiap engkau melewati semua pencobaan dalam hidup ini. Terkadang ada orang bahkan bertanya, apakah Tuhan itu jahat? Malam hari ini saya mau berkata, apapun yang kau alami, saya mau berkata, Tuhan tidak jahat. Ada amin, saudara? Ya, jika kita mengalami pencobaan dan goncangan, yang berarti bahwa Bapa di sorga itu sebetulnya sedang melatih kita, melatih Anda dan saya agar kita menjadi Raja Wali yang dewasa. Ya, Anda dilatih untuk terbang. Katakan amin. Yes. Akan menjadi seorang Raja Wali yang sangat sia-sia jika Raja Wali itu tidak bisa terbang. Dan saya mau berkata malam hari ini sama dengan kita. Berarti akan menjadi sia-sia jika kita menjadi orang Kristen yang tidak pernah punya iman yang dewasa. Yang setuju katakan yes, yes, yes. Kalau perlu katakan dalam hatimu dengan kuat dimanapun engkau berada, aku mau menjadi Raja Wali yang dewasa. Amin, saudara. Perhatikan ini, saudara. Setiap pencobaan datang, ya, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Tetapi sama seperti Raja Wali, ketika Raja Wali itu mendorong anak-anaknya dari sarang supaya jatuh dan supaya belajar terbang. Tapi ingat, saat Raja Wali baby itu sudah mau jatuh, tidak akan sampai jatuh ke tanah atau ke laut, tapi Raja Wali induknya itu akan langsung dengan cepat menangkap anak Raja Wali. Di saat Anda kritis, saya mau berkata, Tuhan tidak akan membiarkan dirimu tergeletak. No. Tapi Tuhan akan mengangkat engkau. Katakan amin. Beban boleh berat, itu datang dalam hidup kita. Badai topan boleh datang dalam hidup kita. Tetapi saya mau berkata, Anda harus mengambil respon yang benar. Jika Anda adalah Raja Wali Tuhan, Anda harus meresponi dengan benar. Anda pasti bisa meresponi orang yang Raja Wali Tuhan, atau yang digambarkan pribadi orang percaya seperti Raja Walinya Tuhan. Pasti ketika Anda mengalami ada banyak badai dalam hidupmu, responmu itu pasti Anda cepat berdoa, Anda cari firman, bahkan kalau perlu berpuasa. Kenapa? Karena Anda Raja Wali yang terlatih. Katakan engkau Raja Wali yang terlatih. Amin, saudara. Dan saya yakin jawaban doamu akan datang. Masa-masa sukar selalu akan datang dalam hidup kita. Tetapi saya mau berkata, kita, Anda dan saya adalah Raja Wali Tuhan, akan menemukan diri selalu penuh dengan pengharapan. Kita akan tetap bisa berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, malam hari ini saya mau berkata, ingat, ada satu kata bijak berkata, ketika cahaya matahari tertutup awan hitam, ingatlah di sebaliknya selalu tersedia pelangi yang indah. Ketika hidupmu dalam pergumulan berat, ingatlah di sebalik masalahmu ada pelangi kasih Tuhan yang siap mencerahkan dan memberikanmu kemenangan. Haleluya. Yes. Kalau perlu Anda berdiri di tempatmu, katakan yes, saya percaya. Ingat saudara, apa yang sedang terjadi? Ternyata kita sedang diizinkan Tuhan untuk kita merentangkan sayap kita. Kita sedang diajar Tuhan terbang. Kalau pencobaan badai datang, itu tandanya Tuhan mau mengajari engkau dan saya terbang. Kita harus terbang melampaui semua pencobaan. Karena apa? Jika induk Raja Wali melatih anaknya mempergunakan sayapnya, Tuhan juga sedang melatih Anda dan saya. Kita pergunakan sayap iman kita. Haleluya.
Amin. So, siapa Anda yang join live malam hari ini yang engkau lemah, jangan lupa engkau Raja Wali Tuhan. Ada amin. Kita bukan anak ayam, tapi kita anak-anak Raja Wali, bahkan Raja Wali yang dewasa. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Ciri kedua, kita akan lihat Raja Wali adalah unggas yang tidak takut badai. Sekali lagi, Raja Wali adalah unggas atau burung yang berbeza. Dia tidak pernah takut badai. Bahkan Raja Wali terbang masuk ke dalam badai, karena angin badai akan membawanya lebih tinggi. Yesus adalah damai sejahtera. Kecenderungan manusia adalah, saudara, ketika kita sering bicara tentang masalah kita, maka masalah itu akan menjadi lebih besar. Ya, saya mau berkata, jangan lupa ubah respon kita, ubah perkataan kita. Kita harus berani berkata, masalah itu kecil, tapi Yesuslah yang terbesar. Haleluya. Yes, kita harus belajar. Bahkan saat Yesus sendiri di tengah-tengah bersama dengan muridnya, ketika muridnya menghadapi badai, Yesus bahkan punya otoritas menyuruh badai itu diam. Saudara, punyakah engkau otoritas? Perkatakan untuk masalahmu, hai masalah, engkau di bawah telapak kakiku. Katakan amin. Yes, haleluya. Sebab Anda dan saya adalah Raja Wali Tuhan. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam badai hati dan pikiran kita itu perlu dijaga. Dan saudara, Tuhan tahu itu. Oleh sebab itu, hati dan pikiran itu dikatakan damai sejahtera, itu melampaui segala akal, akan memenuhi hati dan pikiran kita. Kenapa kita perlu jaga hati dan pikiran kita, bahkan saat kita melewati badai? Sebab hati dan pikiranmu itu yang mengontrol kehidupanmu. Ketika kita menjadi orang yang kita orang baik, tetapi ketika tidak ada badai, kita mungkin meresponi hidup dengan baik. Ya, hati dan pikiran kita baik. Tetapi saya mau berkata, sebuah kecenderungan sering terjadi. Yaitu apa, saudara? Ketika kita masuk dalam badai. Orang yang masuk dalam badai, ketika dia tidak bisa jaga hati dan pikiran, dia akan bisa berubah karakternya. Sangat-sangat memungkinkan. Jadi mari kita berjaga-jaga. Maka saudara, saya mau berkata, di dalam badai, sekalipun kita Raja Wali Tuhan akan merasakan damai sejahtera. Ada amin ya. Yakobus 1 ayat 2 hingga 4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun juga. Amin, saudara. Tidak peduli seberapa sering kamu terjatuh, malam ini saya berkata, bangkitlah. Bangkitlah Raja Wali Tuhan. Sebab apa? Tangan Tuhan yang kuat pasti menopangmu. Amin. Maleakhi 4 ayat 2, saya baca buat kita. Tetapi kamu yang takut akan namamu, ya, tetapi kamu yang takut akan namamu, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Hari-hari ini, izinkan saya memberi pesan buat setiap Anda yang live. Mari hidup takut akan Tuhan.
maka Tuhan akan meluputkan kita pada hari Tuhan. Ada amin saudara? Siapa yang dapat mengucap syukur di tengah kesakitan, di tengah kesusahan, di tengah kesulitan? Dan malam ini saya berkata, dialah Raja Wali Tuhan. Itulah Anda dan saya. Ada amin. Ya, mari belajar mengucap syukur. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kau lewati, malam ini saya berkata, mari mengucap syukur. Yang keempat, kita belajar, ya, yaitu ciri dari Raja Wali, ya. Yang ketiga, Tuhan itu ajaib. Yang ketiga kita akan belajar, ya saudara, bahwa Raja Wali itu terbang ke arah matahari. Burung Raja Wali itu sangat spesial. Ada beberapa burung ketika terbang mulai menjauhi matahari, tetapi burung khususnya Raja Wali ini, dia itu selalu terbang ke arah matahari. Dalam sisi rohani kita perlu belajar, Yesus adalah matahari surya kebenaran kita. Ya, saya mau mendorong setiap kita, kalau Yesus surya kebenaran, marilah hidup takut akan Tuhan. Yang keempat, Raja Wali paling suka tinggal di atas. Bahkan sarangnya pun di atas. Ia hanya turun untuk cari makanan, saudara. Saya mau berkata malam ini, hai anak Tuhan. Ya, hai anak Tuhan, ingat saudara, Anda dan saya harus tahu, diri kita itu harus belong to Jesus. Amin. Belong to heaven. Kita itu adalah orang-orang yang, sekali lagi saya mau berkata, kita bukan dari dunia. Asal kita itu di sorga. Oleh karena itu mari belajar suka cari perkara-perkara yang di atas. Ada amin? Yang di atas adalah rancangan-rancangan Tuhan. Dan Yesaya 55 ayat 8 hingga 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, sama halnya dengan doa Bapa kami. Dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa Bapa kami mengajarkan kita untuk membawa sorga dalam hidup sehari-hari kita. Anda sudah melakukannya? Anda sudah menghidupinya? Mari belajar. Kita hidup bukan hanya dengan daging, tapi engkau harus hidup dalam roh. Katakan amin. Yes. Maka engkau akan bisa naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Kelima, ciri yang kelima, Raja Wali itu juga perlu waktu khusus untuk membuat pembaharuan. Saudara, ketika Raja Wali berumur 60 tahun, biasa Raja Wali akan masuk dalam sebuah periode pembaharuan. Seekor Raja Wali akan mencari tempat tinggi dan tersembunyi di puncak gunung. Ia berdiam di situ, ia membiarkan bulu-bulunya rontok satu persatu. Raja Wali ini mengalami sebuah kesakitan dan sungguh sangat mengenaskan, kira-kira sekitar 1 tahun. Ia menunggu dengan sabar selama proses, ya, yang namanya bulu itu gugur. Dan ketika dia melewati proses ini, khususnya Raja Wali, dia itu membiarkan dirinya setiap hari itu di bawah sinar matahari. Supaya apa? Proses penyembuhannya cepat. Dan melalui proses ini, bulu-bulu baru itu mulai tumbuh. Dan Raja Wali menerima kekuatan yang baru juga. Sehingga secara normal Raja Wali akan bisa bertahan hidup selama 120 tahun. Wow, saudara, saya mau berkata, luar biasa. Saudara, seperti Raja Wali, orang percaya itu harus punya waktu atau masa khusus untuk kita harus masuk masa proses pembaharuan. Amin. Sekali lagi saya mau berkata, sebuah pembaharuan itu perlu proses.
Dan Anda dan saya juga sama. Kita Raja Wali Tuhan. Izinkan kita masuk dalam proses. Ada amin. Sekali lagi saya berkata, proses itu indah. Yes. Di tempat Anda berada, coba perkatakan dalam hati dan jiwamu. Kalau perlu mulutmu ucapkan, proses itu indah. Amin. Hidup adalah proses. Hidup adalah belajar. Tanpa ada batas umur, tanpa ada kata terlalu tua. Jatuh, berdiri lagi. Tersandung, coba bangkit lagi. Kalah, coba lagi. Anda gagal, berusahalah lagi. Yang terpenting adalah jangan pernah menyerah sampai Tuhan berkata, waktunya pulang. Yes. Saudara mau proses, haleluya. Amin. Biarkanlah saudara, ya, perkara yang lama itu biar gugur. Ya, perkara yang tidak benar di hadapan Tuhan itu biar rontok. Ya, belajar menanti-nantikan dengan sabar pemulihan dari Tuhan. Pembaharuan adalah prinsip ilahi, di mana Allah memotong segala sesuatu yang tidak menghasilkan buah dalam hidup kita, agar kita mampu berbuah dengan lebat. Dalam Yohanes 15 berkata apa? Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya saudara. Saya berdoa untuk setiap Anda yang join live malam ini, mari berbuah banyak. Ya, dan ingat, bagaimana dengan saudara? Anda siap menjadi raja walinya Tuhan? Amin. Yes. Belajar jadi raja wali Tuhan yang dewasa. Hadapi semua proses dalam hidup ini, sebab Tuhan beserta dengan kita. Ada amin saudara? Malam hari ini saya rindu kita tutup renungan dalam mutiara malam kita. Saya mau ajak kita untuk menyembah Tuhan. Lagu yang saya mau kita sama-sama pujikan, yaitu bertajuk Waktu Tuhan. Ya, amin saudara. Amin. Yes Lord. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Sama-sama saudara pujikan ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saudara bangkitkan imanmu malam ini.
waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Raja wali Tuhan, pasti engkau bisa bangkit apapun proses dalam hidupmu. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Mari saudara angkat hatimu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes Lord. Mari buka hati saudara malam ini, karena Tuhan pasti akan menolong setiap saudara melewati segalanya. Amin. Haleluya. Thank you Lord. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes Lord. Ku tetap percaya waktu Tuhan Amin. pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Biar anugerah Tuhan akan melingkupi setiap mereka ya Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang sudah join live malam ini. Biar mereka menjadi raja wali Tuhan di akhir zaman. Kami tidak akan mudah goyang, karena Engkau beserta dengan kami. Ya Tuhan, kami perkatakan seperti Daud berkata, jika Engkau gembala kami takkan kekurangan. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau anugerahkan kekuatan bagi setiap mereka. Engkau anugerahkan penghiburan, hikmat yang dari Tuhan, agar kami melewati banyak badai di dalam anugerah Tuhan. Malam ini kami tidur dengan damai sejahtera Allah. Kemenangan kami terima dan kami sambut. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang terkasih, sekali lagi kami juga menjemput setiap Anda. Jika Anda memerlukan konseling dan juga dorongan dalam doa, Anda boleh hubungi kami di beberapa nomor yang kami sudah bagi. Sebuah sukacita untuk kita boleh saling menguatkan. Dan sekali lagi saya mau berkata, jangan lupa Anda Raja Wali Tuhan. God bless you.